Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dengan Pak Harta dalam pembelajaran matematika. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang persamaan kuadrat. Kita akan melanjutkan tentang persamaan kuadrat. Pada kesempatan hari ini akan kita cari akar-akar, mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus. Iya. Dengan rumus. Kalau yang terdahulu sudah kita pelajari bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, gitu, dan juga dengan melengkapkan kuadrat. Ini yang ketiga, kita akan menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan rumus. Bagaimana rumusnya itu pada buku sudah tertulis bahwa rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat apabila ada persamaan kuadrat a x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat dasar. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah a kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Maka ini rumusnya adalah x1 atau x2 itu sama dengan minus b plus minus akar itu b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c dibagi 2a, 2 kali a. Inilah secara umum rumus persamaan kuadrat seperti itu. Ini di secara umum rumusnya ini disebut dengan rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat atau dikatakan rumus kuadratik. Oke, baik, kita berikan contohnya. Misalnya kita ambil contoh. Jadi ada suatu persamaan kuadrat, ambil contoh 1, x kuadrat ditambah 6x sama dengan negatif 8. Pak Harta punya persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 6x sama dengan negatif 8. Carilah akar-akarnya dengan metode rumus. Maka langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini, kamu harus melihat bentuk umumnya dulu, bahwa rumus ini berlaku dengan bentuk umum seperti ini. Bentuk umumnya adalah a kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, yaitu di ruas kanan 0, padahal di sini ruas kanannya negatif 8. Jadi untuk menyelesaikan dengan rumus ini harus kamu ubah dulu. Jadi persamaannya kita ubah menjadi bentuk umum. Akhirnya ruas kanan 0, itu e kuadrat ditambah 6x. Negatif 8 kita pindah ke ruas kiri, dari negatif menjadi positif, plus 8 sama dengan 0. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk dasarnya, a kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Artinya ruas kanannya sudah 0. Bentuk seperti ini memberikan nilai bahwa ini a itu adalah koefisien dari kuadrat itu a. Kemudian yang koefisien dari x nya itu namanya b. Dan konstantanya itu adalah c.
Dari sini itu kita ambil kesimpulan bahwa nilai A-nya sama dengan 1, ini tidak ada angkanya, itu ada angkanya 1. Kemudian nilai B-nya itu sama dengan 6, dan nilai C-nya sama dengan 8. Nah, dari nilai A, B, C sudah kamu ketahui, maka tinggal langsung dimasukkan ke rumus. Maka ini kita tinggal memasukkan ke rumusnya ini. Jadi maka X1 atau X2 itu sama dengan, lalu kita ambil yaitu minus B, B nya 6, jadi minus 6 plus minus akar B pangkat 2, B nya itu 6 pangkat 2 dikurangi 4 kali A, A nya 1, C nya 8, 4 kali 1 kali 8 dibagi 2A, 2 kali A, A nya 1, 2 kali 1 gitu. Nah, setelah itu terus kamu tinggal menghitung ini. Silahkan dihitung, yang ada di tanda akar ini dihitung di ruas kanan. X12 sama dengan minus 6 plus minus itu. Nah, di bawah tanda akar itu kamu hitung B kuadrat berapa, 6 kuadrat berapa, 36 dikurangi 4 kali 1 kali 8, 32 dibagi 2 kali 1, 2. Terus 36 kurangi 32 berapa? Ini negatif 6 plus minus akar 4 dibagi 2 itu. Terus ini akarnya 4 berapa? 2. Jadi negatif 6 plus minus akarnya 4, 2, ya sudah kita tulis 2 dibagi 2 itu. Nah, apa ini artinya? Berarti kita X1, karena X12 ini X12, berarti X1 nya kita ambil yang positif misalnya. Jadi negatif 6 ditambah 2 dibagi 2, kemudian diambil yang X2 nya. Yang X2 diambil yang negatif, karena yang X1 nya ada positif, ini yang negatif, jadi negatif 6 dikurangi 2 dibagi 2. Tinggal saya dihitung ini. X1 nya berapa? Negatif 6 ditambah 2, negatif 4, negatif 4 bagi 2, negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Ini sudah ketemu X1 nya. Negatif 6 dikurangi negatif 2 itu dikurangi 2 itu negatif 6 kurangi 2 itu negatif 8 bagi 2, kemudian negatif 4. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 4. Jadi penyelesaian atau akar-akar juga boleh, misalnya adalah negatif 4 dan negatif 2. Negatif 2 dan negatif 4 juga boleh sama saja. Begitu. Ini anak penyelesaiannya.
Oke, sudah bisa dipahami ya. Contoh nomor 1 itu cara menyelesaikan 1. Menyelesaikan persamaan kuadrat contoh 1 itu bisa dipahami tadi itu langkah-langkahnya. Baik, berikutnya kita berikan contoh 2. Baik, kita lanjutkan yang nomor 2. Kita punya persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 9x sama dengan 5. Jadi saya hafal persamaan kuadrat ini. Baik, untuk menyelesaikannya seperti tadi, ini bentuk umumnya kan ruas kanan 0, di sini 5. Jadi kalau kita ubahkan menjadi 5, apa dah? Ruas kanannya 0 dulu. Ini jadi 2x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini berarti sudah bentuk umum toh. Sudah bentuk umum, kita tinggal masukkan ke rumus. Tapi sebelumnya dari sini kamu tentukan dulu berapakah nilai A-nya berapa, gitu. Nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Ini biar kamu tidak salah dalam masukkan ke rumus nanti. Ini harus kamu tentukan dulu berapaannya. Di sini kan sekali lagi koefisien X kuadrat itu nilai A, koefisien X itu B, konstan itu C. Jadi A nya 2, B nya negatif 9, C nya negatif 5. Ini nilai dari A, B, C. Setelah ini tahu, tinggal memasukkan ke rumus. Kita tuliskan lagi rumusnya tadi gimana. X1 2 sama dengan minus B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4 AC dibagi 2A. Oke, sehingga di sini maka kita punya X1 X2 sama dengan, masukkan aja, min B, B nya min 9, minus dari minus 9 itu plus minus akar B, B nya min 9, min 9 dikuadratkan dikurangi 4 kali A, A nya 2 kali C, C nya negatif 5. Tuh, kali 2A, 2 kali 2, A nya kan 2. Oke, lanjut. Terus min dari min 9 negatif minus dari min 9, ini yang kan ini positif, negatif dan negatif itu positif, jadi menjadi 9 karena min dari min 9 plus minus minus akar. Ini dihitung, min 9 pangkat 2 kan 81, negatif kali negatif itu positif, negatif 4 kali negatif 5 positif, 20 kali 2 40, jadi ini sini plus ya, min 4 kali 2 itu min 8, min 8 kali min 5 itu plus 40, 2 kali 2 4. Terus kita hitung 9 plus minus
81 dengan 40 kan 121 bagi 4. Terus berapa akarnya 121? 11 toh. Ini 11 per 4. Tuh. Oke, kita tuliskan di sini. Ini lanjutannya. Apa artinya ini? Jadi X1 ini kan X1 2 ini. X1 2. X1 diambil yang plus atau yang minus sama saja. Kita ambil yang positif. 9 ditambah 11 dibagi 4. Kita selesaikan langsung aja. 9 tambah 11 itu 20 dibagi 4 sama dengan 5. Tuh, ketemu. Atau X2 nya atau diambil yang X2 karena X1 sudah diambil yang plus ini, sudah yang plus ini, berarti yang X2 nya diambil yang minus. 9 dikurangi 11 dibagi 4 sama dengan 9 kurangi 11 berapa? Minus 2 dibagi 4 sama dengan minus setengah. Itu ini jawabannya sudah ketemu. Nah, kalau disuruh menghitung himpunan penyelesaian berarti jadi kalau disuruh menghitung himpunan penyelesaiannya, himpunan penyelesaian atau HP, himpunan penyelesaian saya singkat itu, ini adalah himpunan itu tulisannya gini dengan kurung kurang buka. Nah, yaitu negatif setengah dan 5. Ini kalau disuruh menghitung himpunan penyelesaian itu maka ditulis seperti ini. Kalau hanya disuruh menghitung penyelesaiannya adalah ya sudah, penyelesaian adalah negatif setengah dan 5. Jadi kalau disuruh menghitung himpunan penyelesaiannya maka ditulis dalam bentuk kurung di antara kurung tutup karena ini himpunan. Demikian anak-anak penjelasan Pak Harta bagaimana cara menyelesaikan menggunakan rumus. Ini rumusnya. Ini berlaku jika persamaan kuadratnya bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi ruas kanannya harus 0. Jadi kalau belum 0 seperti ini harus diubah dulu menjadi 0, digeser-geser. Demikian, kurang lebihnya dimaafkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.